Siapa orang muda menurut kamu? Gitu ya. Siapa orang muda Katolik menurut kamu? Siap, Pastor. Silakan Ivan. Selamat malam, Pastor dan abang kakak semua yang hadir di sini. Malam. Saya Ivan Dusinaga, saya dari OMK Paroki Medan Timur, juga dari keluarga besar mahasiswa Katolik Keuskupan Agung Medan. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara, program studi saya Teknik Mesin. Dan saat ini semester 7. Orang muda, saya melihat orang muda itu seperti anak dalam keluarga, apalagi orang Batak. Anak itulah yang menjadi cerminan keluarganya. Orang muda Katolik inilah cerminan gereja untuk saat ini dan untuk depan, Masa depan. Iya. Jadi ada dua, orang muda Katolik adalah anak, orang muda ya, orang Iya. muda adalah anak. Orang muda. Dan yang kedua, orang muda Katolik adalah gambaran anak, gambaran gereja masa kini dan masa depan. Itu menurut Ivan ya. Sekarang menurut kita siapakah dirimu? Coba kamu kenalkan, dan siapa OMK menurut kamu? Perkenalkan, mohon izin Romo. Saya izinkan. Maksudnya izin sama Romo. Perkenalkan, nama saya Gita Patricia Barus. Saya asal Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi. Saya usia 17 tahun. Saya masih seorang pelajar di SMA Negeri 4 Tebing Tinggi. Orang muda itu, OMK itu adalah masa depan, masa sekarang dan masa depan gereja. Dan juga OMK itu adalah seperti pejuang untuk gereja yang membantu para pastor, para suster, terus pengurus-pengurus gereja. Ya. Begitu. Pejuang ya, pejuang untuk gereja. Ya, pejuang angkat-angkat galon, angkat meja, angkat kursi. Apa? Oh, bantu parkir. Ya. Dia menyebut lagi, OMK adalah masa sekarang dan masa depan gereja, dan yang kedua, OMK adalah pejuangnya gereja. Ya, bukan tukang suruh-suruhnya gereja ya. Pejuang ya. Oke. Sanggam, silakan Sanggam. Shalom, selamat malam semua Pastor. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sanggam Raja Elroy Marbun. Saya berasal dari OMK Santo Yosef Tebing Tinggi, dan saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Medan Area jurusan Teknik Industri semester 4. Nah, menurut saya OMK adalah penerus gereja yang harus menciptakan atau mempublikasikan apa itu tentang kesucian dan kebenaran dari gereja itu tersendiri, biar bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Karena saat ini saya lihat di lingkungan saya sendiri, di lingkungan gereja, OMK sendiri sangat mampu atau bermanfaat lah bagi lingkungan sekitar, baik itu di masyarakat, membantu kayak bakti sosial dan lain sebagainya. Itu saja sih Romo. Kamu diajari pastormu ya? Tidak Romo. Tidak ada sama sekali diskusi Romo. Ya, oke. Tidak ada briefing tadi. Tidak ada briefing. Tapi kamu mengatakan OMK adalah penerus ya, Iya. gereja. Tetapi sudah hadir nggak saat ini? Sudah, tapi hadir, tidak begitu masif sih Pak Pastor, masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan gitu ya. Ya, masih samar-samar gitu. Kalau dibilang samar-samar sih di atas samar-samar. Iya. Oke, di atas samar-samar ya. Oke. Ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, sepakat atau tidak, tetapi ini menurut pendapat teman-teman ini ya, teman-teman muda kita. Kita akan masuk ke bagian pertanyaan kedua. Desi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apa yang sedang dialami, apa yang sedang kamu hadapi sebagai orang muda? Apa yang sedang kamu hadapi itu bisa kekhawatiran dan kecemasanmu, mungkin juga ada ketakutan, tetapi juga mungkin adalah sesuatu yang sedang kamu banyak pikirkan, harapan apa, nanti pertanyaan ketiga aja deh.
ya. Tapi apa yang sedang kamu alami sih sekarang? Apa yang sedang konkret kamu hadapi? Supaya teman-teman para pastor saya itu ngerti nih apa yang dialami oleh teman-teman muda sekarang. Siapa dulu? Sanggam dulu. Ya, yang pegang mic ya. Oke, Sanggam silakan. Nah, yang saya rasakan pada OMK saat ini adalah kurangnya kekompakan dan solidaritas, karena untuk meluangkan waktu untuk sekitarnya berkumpul bersama di ruangan sekretariat OMK itu sangatlah jarang, karena waktu dan kesibukan saat ini sangatlah berbeda jauh dengan saya dulu waktu baru masuk pertama OMK itu sangat kompak. Kamu dulu itu maksudnya berapa tahun yang lalu? Pas 2019. Oh, sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Di situ saya baru pertama kali masuk OMK. Itu banyak-banyak orang kumpul di sekretariat? Iya, banyak Romo. Ada abang-abang, ada kakak-kakak. Jadi kekompakan, sering mengadakan ibadah, nyanyi-nyanyi bersama, minum-minum kopi, ngeteh. Kopi aja ya? Kopi, teh juga Romo. Sama itu Romo. snack beli sendiri Romo. Enggak. Jadi Sanggam merasa bahwa yang kamu rasakan itu adalah sekarang kurang kompak gitu? Kurang kompak, kurangnya meluangkan waktu. Oh, kurang meluangkan waktu karena kesibukan. Kesibukan apa sih sebenarnya yang sedang dialami orang muda sekarang? Kalau kesibukan sekarang sih yang saya lihat kesibukan belajar, bermain game, berpacaran. Nah, itu lebih mementingkan berpacaran sih Romo daripada meluangkan waktu ke gereja, ngumpul-ngumpul bersama. Karena sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lebih ada aja alasan. Iya. Punya. Oh, punya, makanya dia nggak ikut kumpul Romo. Punya ya? Punya. Berarti yang ngumpul-ngumpul itu cuma pastornya sama beberapa yang jomblo ya? Pastornya juga enggak. Bisa juga Romo mengajak, seperti saya mengajak Romo. Oh, mengajak. Okay. Kadang lebih menduakan pacaran dulu. Karena lebih effort ke ibadah ke gereja sih Romo. Mementingkan OMK. OMK nomor 1. Oke. Kamu lebih mementingkan OMK daripada pacarmu. Iya. Ya, tolong dicatat teman-temannya ya. Iya. Oke, sekarang kita ke Gita deh. Gita, apa yang sedang kamu alami Gita sebagai orang muda? Yang saya alami saat ini Romo, dalam organisasi itu, di dalam organisasi ada lagi kelompok. Misalnya saya berteman dengan mereka bertiga gitu. Tapi di dalam kelompok kami bertiga itu kami akan menjauhi dia gitu Romo. Jadi kami punya kelompok lain berdua. Sanggam tanpa Sanggam sadari kami ada kelompok baru gitu. Aduh. Sering di dalam organisasi. Lu nggak diajak lu. Ya gitu. Terutama apalagi di OMK Paroki Tebing kurang kekompakan Romo. Tapi Romo ada sering ngajak kami kompak kok. Di luar skenario. Udah. Jadi Kamu merasa yang kamu alami di orang muda sekarang adalah ada circle-circle. Iya, ada circle. Iya, Ada komunitas-komunitas, bahkan ada komunitas di dalam komunitas. Iya, ada grup dalam grup. Dan di dalam komunitas itu ada juga beberapa pengurusnya yang ada di dalam, yang dulunya kita akrab dengan pengurus, sehingga tiba-tiba renggang rasanya Romo karena ada circle. Begitu di dalam. Biasanya karena apa sih? Karena omongannya nyambung gitu. Mungkin satu Romo, mungkin karena mereka sering bertemu gitu, terus sering kayak curhat-curhatan misalnya masalah pacar, terus pelajaran gitu Romo. Jadi mungkin karena mereka rasa nyaman bikin kelompok yang baru gitu. Oke, baik. Ivan sekarang kita supaya pastor siapa? Pastor tidak tertekan ya. Silakan dari Medan Timur, Ivan. Kalau dari saya, Pastor, saya melihat memang ada OMK yang berkubu tadi,
Jangankan dalam tingkat paroki, dalam stasi pun, dalam satu stasi nih, dalam gereja masih ada juga memang lingkaran-lingkaran itu hanya cocok-cocokan pada orang. Kemudian ada juga tipe orang muda itu yang jenuh. OMK itu gitu-gitu aja, programnya tiap tahun gitu aja. Paling nanti kayak kami kan ada Medan Timur Youth Day. Udah pas MTYD aja nanti kita datang lagi. Pas Natal aja nanti datang lagi. Dan karena pengaruh gadget juga sih karena gadget itu kan akhirnya kita bermain pada diri sendiri. Kita kan udah bisa apa aja dapat di gadget itu kan. Jadi ngapain lagi ketemu itu, apapun aku udah bisa enak di rumah, bisa main game sendiri. Dan circle-circle itu pun dipengaruhi itu juga. Orang-orang yang aktif di sosmed sama-sama narsis misalnya, sama-sama pemain Mobile Legend misalnya, itu yang jadinya membuat circle-circle seperti itu. Oke. Ya. Kamu melihat bahwa circle itu terbentuk dari hobi yang sama, betul. Atau kesenangan pada hal yang sama gitu ya. Lalu muncul circle-circle atau komunitas-komunitas di dalam komunitas gitu ya. Lalu soal kejenuhan itu terkait soal program yang monoton ya, selalu sama gitu. Jadi pokoknya ya kalau menjelang Paskah nanti ada tablo gitu kan, persiapan kisah sengsara gitu. Lalu Natalan nanti ini gitu. Jadi begitu terus gitu ya. Betul, Pak. Pendekatannya pada program. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah apa yang sebenarnya kalian harapkan nih, mumpung di sini ada banyak pastor gitu. Ya. Apa yang kalian harapkan atau ini tidak harus gini ya, tidak harus kamu mengharapkan pastormu itu seperti apa, tapi bisa juga apa yang sebenarnya kamu impikan sebagai orang muda. Tidak harus selalu berhubungan dengan gereja. Sebenarnya mimpi-mimpi orang muda itu apa sih yang kita itu jangan-jangan nggak tahu gitu, tetapi kalian sebenarnya ingin mengejar sesuatu gitu. Mulai dari kita deh sekarang. Yang kuharapkan untuk OMK dulu kan dulu? Boleh, untuk OMK dulu. Yang diharapkan dalam OMK itu pertama itu kekompakan harus lebih solid lagi. Terus yang kedua itu luangkan waktu juga untuk OMK. Terus kalau untuk pas romonya kalau mau di waktu luang ya hadir lah gitu menemani kami. Soalnya Romo sering sibuk Romo, jadi jarang ada waktu untuk OMK. Sering capek juga kan Romo. Jadi harapannya ke depan OMK itu lebih kompak, lebih solid, lebih merangkul, biar kita saling aku butuh dia butuh aku, jadi kayak saling merangkul pada saat susah dan senang. Terus Romonya kalau gak sibuk dengan OMK gitu. Terima kasih. Kamu punya impian apa deh kalau selain untuk OMK, selain kepada pastormu sebagai orang muda, sebenarnya kamu sedang memimpikan apa gitu? Ada harapan apa gitu? Kalau kamu sendiri ada impian apa yang sedang ingin kamu kejar misalnya? Cuman satu ya, impian itu bisa bawa orang tua ke tanah suci, itu aja. Ke naik haji, maksudnya naik haji? Bukan. Oh. Ziarah ya, ziarah ke Holy Land ya. Oh ya, ziarah ke Holy Land. Kamu ingin membahagiakan orang tuamu ya dengan ya. Oke, Gita, terima kasih. Sekarang Ivan dulu ya, lalu baru Sanggam ya. Baik, yang saya harapkan baiknya orang muda itu dilibatkan apapun program di gereja, bukan jadi tenaga bekerja seperti tukang parkir tadi. Masih ada di gereja-gereja itu seperti itu. Jadi seakan-akan ngangkat-ngangkat itu tugas orang muda, geser-geser parkir tugas orang muda, kebersihan tugas orang muda. Bahkan paling parahnya itu adalah kita udah memang bagian dari panitia dan bukan tugasnya, tapi memang itu seakan-akan sudah mutlak lah punya orang muda. Tapi brandnya orang muda gitu ya. Nah iya, maka kami sebenarnya itu sih, karena di sini pun juga kami bisa mengimplementasikan apa yang kami pelajari juga bersama orang-orang tua. Kami dilibatkan dalam menyusun program, karena ketika sama-sama bekerja, sama-sama berpikir ini, disitulah ternyata kalau pengalaman saya, disitulah kekompakan itu terwujud, solidaritas itu terwujud, bukan hanya sama OMK,
tapi sama semua orang tua ini, karena orang tua pun perlu juga sama OMK ini, karena ini kan untuk kebutuhan gereja. Kemudian itu kami berharap pada gereja, orang-orang tua kami, para pastor juga seperti Google. Kami tahu bertanya kemana. Kami orang muda, kami belum tahu masa depan kami jadi apa. Saya sekarang memang semester akhir, tapi apa setelah saya kuliah ini mau jadi apa saya ini? Apakah pengaruh ini OMK ini pada kehidupan saya selanjutnya? Akhirnya kan memang kembali kepada diri sendiri dan membangun keluarga lagi. Maka kami butuh gereja itu seperti Google, tempat kami bertanya tentang kehidupan kami selanjutnya, apapun itu, aspek apapun itu. Begitu, Pastor. Dua hal ya. Satu, kamu berharap orang muda dilibatkan. Betul. Yang kedua, kamu berharap gereja bisa menjadi Google, bisa menjadi penunjuk gitu, mengarahkan, jadi kompas bagi perjalanan orang muda. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih Ivan. Terakhir Sanggam. Saya berharap sih sama seperti Gita dan Abang Da. Saya berharap supaya OMK ini semakin kompak lagi, semakin solid. Karena apa? Karena saat ini saya lihat, karena saya bagian dari kepengurusan OMK di Tebing Tinggi, karena saya melihat kurangnya kekompakan, apalagi pas jaga keamanan itu orangnya hilang tak kemana-mana, sibuk semua, sehingga mesti dianju-anju, mesti dibujuk-bujuk, seperti anak-anak mesti diajak lagi, padahal sudah itulah tugasnya, sudah ada arahannya untuk menjalankan. Misalnya kami di OMK Tebing Tinggi ada jadwal roster untuk keamanan dan parkir, itu orangnya hilang, nggak adanya lagi kekompakan. Dan saya berharap sih semoga para pastor, terutama pastor pembina kami, Pastor Romo Adi Putra Panjaitan, supaya lebih merangkul lagi kami OMK-nya, lebih peduli lagi, lebih kompak lah, terutama bagi kami OMK Santo Yosef Tebing Tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga teman ini. Terima kasih. Boleh kembali. Terima kasih. Wes. Salaman dulu ya. Terima kasih.